warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karisma Putri, saya dari kelas 10 MA Nurul Iman. Tujuan saya membuat video ini, saya akan menjelaskan apa itu sosialisasi. Apa sih sosialisasi itu? Simak video berikut. Sosialisasi. Pengertian sosialisasi menurut para ahli. 1. Menurut Peter L. Beger, sosialisasi adalah proses belajar seseorang untuk bisa menjadi anggota masyarakat supaya bisa menjadi aktif dalam masyarakat. 2. Menurut Horton and Hunt, sosialisasi adalah proses seseorang menghayati nilai dan norma kelompok di mana dia hidup. Menurut Edward Seale, sosialisasi adalah proses belajar seseorang seumur hidup yang dijalani sebagai anggota kelompok dan masyarakat melalui pembelajaran kebudayaan. Tujuan sosial dibagi menjadi 7 bagian. 1. Untuk mengetahui nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. 2. Untuk mengetahui lingkungan sosial budaya. 3. Untuk mengendalikan fungsi organik. 4. Menambahkan kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien. 5. Memberikan keterampilan yang dibutuhkan individu dalam kehidupan di tengah masyarakat. 6. Menambahkan nilai kepercayaan yang telah ada di masyarakat. 7. Membantu individu untuk mengenal identitas dirinya. Jenis-jenis sosialisasi dibagi menjadi 2. 1. Sosialisasi primer. Proses belajar seorang anak pertama kali dalam kehidupan diajarkan hal-hal yang mendasar, yaitu keluarga. 2. Sosialisasi sekunder. Proses belajar lanjutan seorang setelah keluarga, yaitu teman, tempat sekolah, dan tempat kerja. Sosialisasi sekunder mempunyai 2 proses. 1. Resosialisasi. Pemberian status identitas diri yang baru kepada seseorang. 2. Desosialisasi. Seseorang mengalami pencabutan identitas diri yang lama. Proses sosialisasi dibagi menjadi 4 tahapan. 1. Tahapan persiapan. Tahapan dimulai sejak manusia dilahirkan. Anak dipersiapkan untuk mengenal dirinya sendiri, utamanya mengenal ibu dan ayah dan orang sekitar. 2. Tahapan meniru. Tahapan seorang meniru orang-orang di sekitarnya, orang yang diikat dengannya. Contoh, anak bermain dokter-dokteran karena orang tuanya dokter. 3. Tahap siap bertindak. Tahap seseorang siap bertindak untuk melakukan perannya dengan sesuai statusnya dengan sekedarnya. 4. Tahap penerimaan. Pada tahap ini, seseorang sudah dianggap dewasa, dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat yang luas, orang yang bekerja di kantoran. Agen-agen sosialisasi dibagi 5 bagian. 1. Keluarga. Seorang anak pertama kali diajarkan belajar hal yang mendasar dan akan membentuk kepribadian seorang. Contoh, belajar berjalan, berbicara, agama, etika, baik dan buruk. 2. Teman sebaya. Setelah keluarga, anak akan bertemu dan bergaul dan belajar dengan temannya seusianya, diajarkan tentang solidaritas, setia kawan, kejujuran. 3. Sekolah. Seorang anak diajarkan ilmu pengetahuan, tanggung jawab, disiplin, organisasi, dan lain-lain. 4. Lingkungan kerja dan masyarakat. Hasil dari belajar di sekolah, di keluarganya, pelajaran dengan teman akan diterapkan di lingkungan yang baru, yaitu dunia kerja atau masyarakat. 5. Media massa. Proses belajar seorang anak tentang tontonan, hiburan, berhitung, pengetahuan, dan lain-lain akan mempengaruhi kepribadian anak. Tipe-tipe sosialisasi dibagi menjadi 2. 1. Sosialisasi formal. Proses belajar seorang individu oleh lembaga yang berwenang. Contoh, lembaga pendidikan, lembaga militer. 2. Sosialisasi informal. Proses belajar seorang individu oleh masyarakat. Contoh, kursus komputer, kursus menjahit, klub sepak bola, pesantren. Pola sosialisasi dibagi menjadi 2 bagian. 1. Pola represif.
Metode pada pola pengajaran dengan cara penekanan kepatuhan seorang anak kepada agen sosialisasi lebih cenderung komunikasi satu arah. Pola pengajaran perintah anak tidak diberi kesempatan. 2. Pola partisipatoris, di mana seorang anak bisa berkomunikasi dua arah dan anak bisa mengungkapkan pendapat. Metode ini dengan ciri memberikan imbalan ini bila melakukan prestasi atau kebaikan. Realisasi pembentukan kepribadian menurut para ahli dibagi menjadi 3 bagian. 1. Menurut Roussek and Warnett, kepribadian organisasi faktor biologis, psikologis, sosiologis yang mendasar seorang individu berperilaku. 2. Menurut Theodor R. Newcomb, kepribadian organisasi sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perilaku. Faktor-faktor pembentukan kepribadian dibagi menjadi 5 bagian. 1. Faktor biologis, karakter yang diperoleh berdasarkan keturunan dari orang tuanya, misalnya bakat tinggi, badan fisik, penyakit badan, golongan darah, kepintaran IQ. 2. Faktor lingkungan fisik, tempat keadaan alam di mana bila tinggal akan mempengaruhi kepribadian. Contoh, tandus kering, alam akan punya kepribadian serakah, kikir, pemarah, subur, atau dermawan. Faktor kebudayaan adalah kebiasaan yang bisa dilakukan oleh sekelompok orang atau orang terdekat di mana dia tinggal. Contoh, kebiasaan merokok, kebiasaan bicara kasar. 4. Faktor pengalaman kelompok, keadaan di mana seorang hidup nyaman, dia tinggal, dengan siapa dia bergaul. Contoh, keluarga, kelompok, teman sebangku. 5. Pengalaman unik, pengalaman yang dilalui seseorang di masa lalu atau sedang dijalani keadaannya akan berbeda dengan pengalaman antara dirinya dan orang lain. Pengalaman unik ini akan atau mempengaruhi kepribadian seseorang. Sekian dari video saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.